Hai, berjumpa kembali bersama saya Irfan Yazid dalam konten Doi Diary of Irfan Yazid, di mana di video ini saya pengen curhat karena saya gagal diet. Ya, jadi ceritanya saya sedang membuat playlist yang mana video-video itu adalah program diet saya, program penurunan berat badan. Sudah ada beberapa part teman-teman dan ini merupakan rangkaiannya gitu ya. Saya berhasil menurunkan berat badan saya dari 80-an gitu. Dalam berjalannya program tersebut, dengan saya membaca dan juga mempelajari bagaimana program menurunkan berat badan, saya pelajari tentang berbagai macam diet, hingga sampai pada saatnya saya bisa mencapai bentuk yang cukup ideal di 70-an. Lebih tepat sih 75 waktu itu ya. Saya merasakan perbedaan yang sangat signifikan ya di antara awal-awal saya diet di tahun ini ya. Sekarang sudah September nih, saya juga bakal update. Sekarang saya 75 kg dari 84 atau 83 ya. Oke. Namun setelah video terakhir sekitar 4 bulanan, berat badan saya naik kembali. Ya, saya mengakui karena kebanyakan begadang, terus berkunjung ke berbagai kota, merasakan makanan atau kuliner tersebut, nyicipin ini, ngemil ini, akhirnya dalam 4 bulan saja berat badan saya kembali ke start di part 1. Hai, hari ini tanggal 19 Februari 2024 merupakan day pertama saya melakukan diet. Berat saya sekarang mencapai 83 kg. Dan sepertinya saya akan melakukan berbagai metode diet ya, supaya saya bisa menurunkan berat badan saya dengan lebih sehat dan lebih baik. Tapi nggak apa-apa, maksudnya bukan nggak apa-apa tentang berat badan ya, nggak apa-apa kita mulai lagi dari awal. Ya, ini merupakan part kesekian, tapi ini masuk dalam partnya bahwa dalam episode ini saya ceritanya gagal. Kembali lagi ke awal gitu, tapi saya akan kembali lagi untuk mencapai berat badan yang ideal. Ya, jadi cerita menarik aja gitu bahwa saya pernah gagal dan sering kali memang gagal ya. Makanya itu jadi cerita yang menarik dan saya bikin kontennya. Dan video ini bukan buat memotivasi teman-teman yang sedang juga berjuang ya, tapi ini lebih ke saya sendiri sih ya, motivasi saya sendiri untuk dapat, ayo kita mulai dari awal lagi untuk bisa menurunkan progres berat badan ke bentuk ideal. Apalagi sekarang bertepatan dengan bulan suci Ramadan ya, dan itu menjadi alasan yang sangat-sangat pas lagi ya untuk mengumpulkan semangat, kekuatan, energi untuk dapat melanjutkan program diet ini. Ini adalah hari ke-6 teman-teman, hari ke-6 berpuasa, dan saya rasa ini akan cepat kembali ke titik start part sebelumnya ya. Nah, saya pengen ngasih share juga tentang kesalahan yang saya lakukan ya. Sebenarnya secara sederhana untuk progres menurunkan berat badan itu ada 3 saja. Dan ini berhubungan juga dengan bagaimana pola hidup sehat ya. Yang pertama adalah makan yang teratur, makan yang dihitung, tapi itu terlalu ribet sebenarnya. Kurangin makan, itu pertama. Yang bahasa kerennya adalah IF, intermittent fasting. Yang kedua adalah olahraga ya. Baik itu kardio, angkat beban, yang penting ya olahraga. Dan ketiga adalah mengatur pola tidur. Jangan begadang dan tidurnya harus seimbang ya, sesuai apa yang disarankan, sesuai apa yang ada tertera. Nah, itu adalah sebenarnya kunci dari menurunkan berat badan dan juga pola hidup sehat. Jujur, saya setiap hari olahraga, kardio, angkat beban, semuanya tidak pernah terlewat, tidak pernah libur. Baik saya di luar kota, baik saya di mana, saya selalu menyempatkan untuk olahraga. Nah, yang menjadi permasalahannya adalah begadang ya. Itu dia salahnya. Dan yang paling fatal adalah makan. Saya sudah terlatih untuk sekali aja makan sehari, tapi nyicip-nyicipnya yang Keseringan. dan saya semakin notice ya, 1 gelas minuman manis itu, teh tarik, teh solo gitu ya, yang manis, itu udah berimpact banget buat menaikkan berat badan gitu. Waduh, ini minuman kecil cup gitu luar biasa juga untuk menaikkan berat badan ya gitu. Jadi nggak kerasa, apalagi kan minuman, apalagi gorengan, apalagi manis itu sangat-sangat berimpact besar untuk menaikkan berat badan.
By the way, video ini bukan memberikan tips untuk gagal diet ya. Bukan, video ini bukan memberikan tips untuk caranya supaya gagal menurunkan berat badan, bukan ya. Tapi video ini adalah sebagai bentuk pemberitahuan, jika kamu merasa gagal dalam usaha menurunkan berat badan, jangan khawatir. Itu hal yang biasa terjadi. Kuncinya adalah untuk tidak menyerah dan mencari tahu apa yang salah. Lalu tentu saja memperbaikinya. Jadi saya akan memberikan tips nih yang bisa membantu kita dan tentu saja saya ya untuk fokus dan mengatasi kegagalan dalam menurunkan berat badan. Yang pertama adalah evaluasi tujuan dan ekspektasi kamu. Sebelumnya saya sudah sampaikan tentang perspektif saya kenapa saya sendiri bisa gagal dietnya. Salah satunya juga ya di lain itu adalah ekspektasi yang tidak realistis. Misalnya menginginkan penurunan berat badan yang cepat. Sebaiknya atur tujuan yang lebih realistis dan terukur, seperti menurunkan 0,5 hingga 1 kilo aja per minggu, dan itu udah sehat sekali dan memang harus seperti itu sih yang lebih realistisnya. Ya, yang kedua, jangan terlalu ketat pada diri sendiri. Tidak perlu merasa bersalah atau berputus asa, kembali ke jalur dengan pola makan yang sehat dan jangan biarkan satu kesalahan menghancurkan seluruh usaha Anda. Lihat aja muka saya tuh, happy kan dalam video? Wah, santai, santuy, dan chill aja. Nah, tadi sudah saya bahas tentang kendalikan porsi makan. Banyak orang gagal itu karena mereka tidak mengontrol porsi makan mereka. Makan terlalu banyak, bahkan makanan yang sehat pun ya tetap bisa menyebabkan kelebihan kalori. Cobalah makan dalam porsi yang kecil dan dengarkan tubuh Anda ketika Anda merasa kenyang. Ada lagi nih tips lain, kurangi stres. Ini penting banget nih, karena stres dapat menyebabkan hormon kortisol yang berhubungan dengan penambahan berat badan, terutama di sekitar perut ya. Temukan cara untuk mengelola stres seperti meditasi, olahraga, atau berbicara dengan teman. Nongkrong lah gitu, keluar rumah Anda. Terakhir ya, yang sedang saya lakukan juga nih, catat dan monitor perkembangan Anda. Apa yang Anda makan dan berapa banyak kalori yang dikonsumsi bisa membantu kamu tetap berada di jalur yang benar. Ini juga akan memberikan gambaran yang jelas tentang pola makan kamu dan area yang perlu diperbaiki. Jadi dari video ini saya akan buat lagi part selanjutnya ya, mudah-mudahan ada kabar baiknya untuk progresnya gitu ya. Tidak apa-apa, ini menunjukkan bahwa ini merupakan part yang gagal, tapi harapannya di next part adalah kabar baiknya. Oke, itu teman-teman, yang berjumpa lagi di konten selanjutnya bersama saya Irfan Yasid. Sampai jumpa, bye.